Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Abadi, di mana pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas terkait laporan keuangan dari UD Abadi. Nah, laporan keuangan yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan bagaimana cara menyusun laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, kita akan coba susun bagaimana cara membuat. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Abadi. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses penyusunan atau mengisi neraca lajur atau worksheet. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas bagaimana cara menyusun laporan laba rugi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah laporan laba rugi selesai, kita akan coba susun untuk laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja bagaimana cara menyusun laporan laba rugi ini. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi ini cukup mudah ya. Jadi, untuk membuat laporan laba rugi, kita cukup berpatokan pada data yang ada di neraca lajur, yaitu kolom rugi laba ini. Ya, di mana kolom rugi laba ini adalah kolom yang menggambarkan antara akun-akun beban dan akun-akun pendapatan. Dan di sini juga sudah dapat digambarkan berapa laba bersih usaha yang didapat yang ada di kolom laba rugi ini. Nah, bedanya rugi laba atau kolom rugi laba dengan laporan rugi laba ini adalah kalau laporan rugi laba ini kita coba sajikan laporan terkait laba rugi secara terperinci ya, secara terperinci kita nanti akan tahu berapa nilai laba kotornya, kemudian laba bersih sementara, kemudian laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak. Oke, langsung saja kita menyusun untuk laporan laba rugi. Yang pertama, kita akan cari dulu berapa nilai pendapatan kita atau revenue kita. Kembali lagi bahwa untuk menyusun laporan laba rugi kita berpatokan pada data yang ada di neraca lajur yaitu kolom rugi laba, yaitu kolom yang terkait dengan akun-akun pendapatan dan beban. Kalau kita lihat akun-akun pendapatan dan beban itu adalah akun-akun yang terkait dengan akun yang kode awalnya 4 sampai dengan kode 9. Nah, inilah akun-akun yang akan masuk di laporan laba rugi. Nah, sekarang kita akan coba dulu cari berapa nilai pendapatan atau revenue kita. Di mana pendapatan itu adalah gambaran dari akun-akun yang kode 4 ini. Oke, kode 4 ini. Nah, ini akan kita masukkan ke sini ya, di mana kode 4 di sini di kolom laba rugi yang ada saldonya itu adalah untuk akun sales ya. Berarti yang ini. Kemudian ada lagi untuk sales return dan ada lagi untuk free collected. Berarti akun ini atau saldo ini yang kita masukkan ke dalam laba rugi ini. Kita masukkan namanya dulu tadi adalah sales, kemudian sales return dan free collected. Lalu kita masukkan saldonya, tadi kita lihat di saldonya, untuk saldonya pendapatan itu ada di sisi sebelah kredit. Jika ada akun kode 4 atau akun pendapatan yang saldonya ada di sisi kredit seperti sales return, ini masuk dalam kategori saldo akun kontra, sehingga dia sifatnya nanti akan mengurangi nilai pendapatan ini. Sehingga nanti dalam penulisan di laporan laba rugi kita gunakan tanda min seperti ini. Ya, untuk sales return kita gunakan tanda min karena sales return dia saldonya saldo kontra, dia akan mengurangi nilai pendapatan. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan total pendapatan ini, maka setelah saya total didapat nilai 1.261.750.000. Ini adalah total pendapatan. Oke, kemudian komponen yang kedua terkait laporan laba rugi adalah akun-akun harga pokok. Kita lihat di neraca lajur bahwa akun-akun harga pokok itu adalah akun-akun yang terkait dengan kode akun 5. Di sini ada dua akun yaitu cost of goods sold dan freight collected. Kita masukkan ke sini. Untuk komponen harga pokok adalah cost of goods sold dan freight collected. Lalu untuk nilainya sendiri, ini berarti yang ini ya, ada dua ini 698.400 dan 11.050.000. Kita masukkan ke sini. Ya, kemudian setelah kita masukkan, baru total harga pokok ini kita jumlahkan, kita letakkan di sebelah kanan atau kolom kedua. Ya, totalnya adalah 709.450. Oke, setelah kita dapatkan dua komponen pendapatan dan harga pokok, maka total pendapatan ini
dikurangi dengan total harga pokok. Maka setelah dikurangi di sini dapat nilai sebesar 552.300. Inilah yang disebut dengan laba kotor atau gross profit. Kenapa disebut laba kotor? Karena di sini belum dimasukkan komponen beban-beban operasionalnya. Oke, sekarang untuk mendapatkan laba bersihnya atau laba bersih sementara kita masukkan untuk komponen operating expense. Ya, untuk komponen operating expense sendiri ini adalah akun-akun yang kodenya 6. Berarti yang ini. Oke, yaitu dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Oke, kita masukkan komponen beban operasional ke sini. Ya, kemudian setelah kita masukkan baru kita masukkan nilai saldonya. Oke, kalau kita lihat saldo untuk beban operasional di sini ada mulai dari advertising expense adalah 4.400.000 sampai dengan operating expense berarti yang ini. Oke, perhatikan di sini ada satu akun yang saldonya ada di sisi kredit yaitu bad debt expense. Ini terkait dengan saat kita ada perhitungan beban beban kerugian piutang di situ ada kelebihan saldo untuk cadangan sehingga dia masuk ke sini sehingga bebannya berkurang sini. Oke, karena dia saldonya ada di sisi kredit, maka otomatis beban kerugian piutang itu akan mengurangi beban ini sendiri. Oke, jadi penulisannya nanti untuk yang kredit ini kita masukkan dalam kurung seperti ini. Oke, kita masukkan saldonya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, bad debt expense dia hasilnya min atau dalam kurung. Dia masuk dalam kategori akun kontra dalam beban operasional. Sehingga akun kontra ini akan mengurangi beban-beban ini. Oke, setelah itu baru kalian jumlahkan, kita letakkan di sini. Sehingga total biaya operasional atau beban operasional itu adalah 128.942.000. Oke, setelah kita dapatkan total beban operasional, maka laba kotor ini kita kurangkan dengan total beban operasional ini. Ya, jadi laba kotor ini kita kurangi dengan beban operasional ini. Maka didapat hasil sebesar 423.358.000. Ini disebut sebagai laba bersih sementara. Nah, kenapa ini masih disebut dengan laba bersih sementara? Karena kita belum memasukkan atau belum memasukkan pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Oke, untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, maka kita masukkan dulu komponen pendapatan di luar usaha. Kita lihat di sini bahwa komponen untuk pendapatan di luar usaha itu adalah akun yang terkait dengan akun kode 8. Berarti yang ini, ada interest revenue. Hanya ada satu akun. Maka kita masukkan di sini interest revenue. Ya, seperti ini. Lalu kita ambil saldonya. Saldo untuk interest revenue sendiri adalah 5.800.000. Kita masukkan. Ya, 5.800.000 kita masukkan ke sini. Lalu kita masukkan untuk beban di luar operasional. Kita masukkan untuk beban operasional itu adalah kode akunnya itu 9. Semua kode akun 9. Di sini ada 3. Ada interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Oke, catatan buat kalian bahwa untuk beban di luar usaha, ini kita masukkan saja untuk interest expense dan bank service charge. Ya, jadi income tax expense jangan kita masukkan dulu ke sini. Jadi kita masukkan dulu dua akun itu karena kita mau mencari laba bersih sebelum pajak. Nah, setelah nanti akan kita cari berapa laba bersih setelah pajak, baru komponen income tax expense ini kita masukkan nanti di sini. Oke, kita masukkan dulu untuk total beban di luar usaha. Di sini kita lihat saldonya adalah 22.800 dan 6.600 ini. Oke, ini kita masukkan ke sini. Ya, setelah kita masukkan, baru kita jumlah pendapatan di luar usaha dikurangi dengan beban di luar usaha ini. Jadi interest revenue dikurangi dengan interest expense dan dikurangi dengan bank service charge. Maka hasilnya ini kita letakkan di kolom kedua. Hasilnya adalah min 23.600. Ya, kalau kita lihat hasilnya min karena pendapatan lebih kecil dari beban ini. Pendapatan di luar usaha lebih kecil dari beban di luar usaha sehingga ada selisih min sini. Nah, selisih minus ini otomatis akan mengurangi laba bersih sementara ini karena hasilnya minus. Nah, kemudian laba bersih sementara kita kurangkan dengan selisih antara pendapatan dan beban di luar usaha ini. Maka didapatlah nilai sebesar 399.753.000. Ini disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Nah, kenapa ini disebut sebagai laba bersih sebelum pajak? Karena kita belum masukkan akun income tax expense atau beban pajak ini. Nah, sekarang untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak, baru income tax expense ini kita masukkan ke sini.
Oke, kita masukkan ke sini. Ya, setelah itu baru kita masukkan nilai saldo pajak tadi. Nilainya adalah 11.341.750. Kita masukkan ke sini. Ya. Setelah kita masukkan income tax expense atau beban pajaknya, baru kita kurangkan laba bersih sebelum pajak ini dikurangi dengan beban pajak. Maka didapatlah nilai sebesar 388.416.250. Inilah yang disebut laba bersih setelah pajak. Nah, laba bersih setelah pajak yang kita dapatkan dari laporan laba rugi ini mestinya sama dengan laba yang didapat di neraca lajur kolom laba rugi ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah laba bersihnya atau selisih antara pendapatan beban itu adalah 388.416.250. Ini ternyata sama dengan laba bersih setelah pajak yang kita dapatkan di laporan laba rugi ini. Oke, jika sudah sama seperti ini berarti proses penyusunan laporan laba rugi ini sudah benar. Itu yang pertama terkait laporan keuangan untuk Budi Abadi. Sekarang yang kedua, kita akan susun bagaimana perubahan atas modal di UD Abadi setelah kita dapatkan laba dari laporan laba rugi ini. Oke, cara menyusun laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, yang pertama kita masukkan dulu modal awalnya. Sekali lagi, untuk menyusun laporan perubahan ekuitas, ini pun kita bisa cari atau bisa gunakan neraca lajur ini sebagai data acuan. Karena kita mau mencari perubahan modal, maka kita fokus di kode akun 3 ini. Ya, berarti di kode akun 3 kita lihat ada 3 akun, ada dadang kapital, ada dadang drawing, dan ada income summary. Kalau lihat saldonya di sini, kita fokus di kolom neraca ya. Berarti kolom neraca ini yang kode akun 3. Berarti yang ini. Ya, berarti ada ini. Untuk saldonya ada 2. Yang ada saldonya yaitu untuk dadang kapital dan dadang drawing. Oke, kita masukkan modal awalnya, dadang drawing ya. Nama akun untuk modal awal adalah Dadang Drawing. Kemudian untuk saldo awalnya sendiri kita lihat tadi adalah 922.650. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian baru kita masukkan akun yang kedua yaitu untuk Dadang Drawing. Ini adalah pengambilan pribadi oleh pemilik yang bernama Dadang. Oke, karena Dadang Drawing ini adalah saldonya kontra dengan saldo normal dari modal, artinya saldonya ada di sisi debit, sedangkan saldo normal modal itu ada di sisi sebelah kredit ya. Saldo akun modal itu ada di sisi kredit normalnya. Karena dia ada di kredit, maka dia akan jadi akun kontra atau akun yang sifatnya mengurangi. Maka di sini kita gunakan tanda min untuk memasukkannya atau min 25.400. Nah, setelah kita masukkan dadang drawing dan dadang kapital ini baru kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, didapat nilai sebesar 897.250. Inilah total modal awalnya. Oke, baru kita masukkan komponen laba bersih usaha. Laba bersih usaha yang kita dapat di laporan laba rugi ini. Kita dapat tadi laba bersihnya adalah 388.416.250. Ini kita masukkan ke sini sebagai laba bersih usaha tadi. Oke, setelah modal awal, kemudian kita masukkan laba bersih usaha, lalu kita jumlahkan modal awal ini ditambah dengan laba bersih usaha. Maka dapat 1.285.666.250. Inilah disebut dengan modal akhir dari Tuan Dadang atau Dadang Kapital 31 Desember 2022. Oke, itu proses penyusunan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Oke, saya rasa untuk pertemuan ini cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan coba bahas terkait laporan neraca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.